Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan isi daftar hadir untuk pembelajaran hari ini. Hadir. Setelah mengisi daftar hadir, masuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran keempat, bab 4. Bab hukum kimia dasar di sekitar kita. Pembelajaran yang keempat, teman yang keempat dengan tujuan pembelajaran menganalisis konsep dan hitungan 1, hukum kelipatan berganda, hukum perbandingan volume, hipotesis Avogadro. Untuk hukum kelipatan berganda, perhatikan tabel hasil percobaan untuk merumuskan hukum Dalton. Di sini ada 2 jenis senyawa, yaitu nitrogen oksida, di mana mempunyai perbandingan massa 0,87 gram dan 1 gram. Massa yang terbentuk 1,875 gram. Kemudian pada perbandingan senyawa yang kedua, massa nitrogen 1,75 gram. Kemudian massa oksigen 1 gram. Massa senyawa yang terbentuk 2,75 gram. Dengan massa oksigen yang sama, ternyata perbandingan massa nitrogen dari kedua senyawa tersebut merupakan bilangan ganda sederhana. Massa nitrogen dalam senyawa oksigen 1 dibanding senyawa massa nitrogen pada senyawa oksigen 2 sama dengan 0,87 gram dibanding 1,75 gram, sama dengan 1 dibanding 2. Kesimpulannya bahwa senyawa-senyawa itu memenuhi hukum kelipatan berganda, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, yang berbunyi jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur yang satunya lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan sederhana. Hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume yaitu disampaikan oleh Bishop Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume ini berlaku untuk reaksi-reaksi yang wujudnya gas. Misalnya gas hidrogen, gas oksigen menjadi uap air. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah teruji berlakuannya secara umum, pada tahun 1808 Gay-Lussac merumuskan hukum perbandingan volume yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya, hipotesis Avogadro. Pada hipotesis Avogadro ini menyatakan bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Setelah mempelajari materi itu, maka kegiatan kalian yaitu mengerjakan aktivitas 4.2.4. Dalam mengerjakan aktivitas ini, perhatikan data dulu. Amati tampilan dari tabel ini. Ada senyawa 1, ada senyawa 2. Senyawa 1 gas tertawa, yang senyawa 2 gas polutan. Perhatikan reaksinya yaitu C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O.
Tugas kalian menjawab pertanyaan ini, yaitu pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Pertanyaan ini dijawab berdasarkan diskusi dari kelompok-kelompok kalian. Tapi jawabannya dijawab oleh masing-masing anggota. Dijawab di mana? Dijawab di buku tugas. Yang B, soal nomor 1, 2 dijawab tugas. Yang C, jawabannya bisa dibuat format kayak C ini. Jadi soal yang B ini jawabannya di C. Selanjutnya, perhatikan yang D. Di bagian D ini, kalian perlu membaca materi hukum perbandingan berganda dan hukum perbandingan volume yang ada pada halaman 93 sampai 96. Nah, baiklah. Berikut soalnya. Soal nomor 1, bagaimana perbandingan N dan O yang membuat senyawa N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 jika massa unsur N diambil yang sama. Ini jawaban pertanyaan nomor 1 di sini. Jawabannya dibuat dengan menggunakan perbandingan N2O, di mana perbandingan N dan O-nya berapa. Kemudian NO perbandingannya berapa, N2O3 berapa, NO2 berapa, N nomor 2. Jika suhu dan tekanan yang tertentu 2 liter gas H2 mengandung 2,5 kali 10,22 molekul gas H2. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas berdasarkan data berikut. Berapa jumlah molekul air yang terdapat dalam 8 liter uap air, berapa volume gas NH3 yang mengandung 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul NH3. Dijawab di sini. Semuanya itu dikerjakan melalui diskusi, kemudian dijawab di buku tugas masing-masing. Dan yang terakhir itu untuk aktivitas ini yaitu menulis, menganalisis dan mengevaluasi proses mencari masalah. Dari tujuan pembelajaran tadi, silakan disimpulkan minimal ada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama dengan hukum perbandingan berganda, kemudian yang kedua hukum perbandingan volume, yang ketiga hipotesis Avogadro. Silakan disimpulkan berdasarkan yang sudah kalian pelajari. Nah, setelah selesai maka buku tugasnya dikumpulkan. Setelah selesai kalian mengumpulkan, tugas akhir dari pembelajaran hari yakni mengerjakan soal pilihan ganda. Ya, silakan dikerjakan soal pilihan ganda. Di sini ada soal bisa dikerjakan mulai jam 9.30 sampai 12.25. Di sini ada 20 soal, silakan dikerjakan secara langsung melalui aplikasi LMS Moodle. Demikian uraian pembelajaran pada hari ini. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.